Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, teman-teman Rotu Jannah yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kembali Allah izinkan kita berkumpul di Kala Kalijaga untuk sama-sama memanfaatkan waktu luang kita di hari libur sambil nongkrong-nongkrong santai di area Blok M ini ya. Jadi kita pengen ngebahas satu bab tentang bagaimana bisa stay strong di suasana yang toksik ini ya. Iya, kita lihat kita ada di lingkungan yang seperti itu sekarang. Lingkungan kalau boleh sedikit buka sejarah, sebelum tahun 45 kita akui ya negeri ini negeri yang mayoritasnya ini para petingginya adalah ulama. Suasananya pun islami. Karena memang bilangan angka muslim itu dominan. 73% muslim, sisanya non muslim. Ya, namun kondisi sekarang kita nggak bisa lihat seperti itu. Banyak event dan kegiatan yang kadang-kadang dibuat sementara nggak mengembalikan kepada standar hukum yang memang orang Islam punya standar itu gitu loh. Sehingga tidak sedikit orang-orang yang mungkin berada di masa-masa sekarang ini, di zaman-zaman milenial ini, menganggap bahwa kalau sudah sesuatu yang berbau agama, terkesan berbau sesuatu yang jadul gitu loh kesannya. Ya kayak paling gampang lah. Ya memang ibadah sunnah tidak mengalahkan yang wajib. Ya ini sudah menjadi sebuah kaidah dalam usulul fiqh. Tidak boleh yang sunnah mengalahkan yang wajib. Tapi kalau orang-orang soleh itu akan mengkondisikan bahwa aktivitas dunianya disesuaikan dengan syariat yang memang telah Allah berikan. Baik yang sifatnya wajib maupun yang sunnah. Kalau wajib mutlak, qadha, takdir, ketetapan yang kita nggak bisa pungkiri. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Menjadi sebuah takdir ketetapan Allah perintahkan kita hidup ini untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu nggak diidentikan cuma melaksanakan sholat 5 waktu. Ibadah baik itu rukun Islam maupun tambahan yang dicontohkan. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, nikah, cerai, muamalah, akad, kerjasama, ada macam-macam. Ibadah itu macam-macam. Ya. Nah ini menjadi sebuah standar yang memang Allah utus Nabi untuk itu. Apa yang beliau sampaikan 14 abad yang lalu, ini hukum yang berlaku sampai kiamat nanti. Di mana kita sekarang pun terkena hukum tersebut. La tabdila li kalimatillah.
sudah tidak ada perubahan pada ketetapan Allah. Maka kita nggak boleh merubah-rubah takdir sudah. Nah, adapun tentang yang lainnya urusan dunia disesuaikan dengan itu gitulah. Atau kalau ayat lah Allah firmankan wabtagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Pakai sama kamu yang memang Allah berikan kepada kamu untuk urusan akhirat. Tapi jangan lupain dunia. Kata yang diberikan ini enggak identik cuma dengan materi berbentuk uang, bukan. Kesehatan yang kamu punya, usia muda, panjang umur, atau apalah. Aktivitas-aktivitas yang memang Allah berikan kepada kita sebagai standar untuk kita lakukan gitu loh. Atau mungkin memang syariat. Baik yang wajib maupun yang sunnah, pakai, manfaatin. Karena enggak ada yang menjamin umur kita sampai pekan depan atau yang akan datang. Enggak ada yang jamin. Makanya buat orang-orang yang ada di atas syariat itu tahu kalau wajib adalah sesuatu yang memang enggak bisa dipungkiri. Tapi justru sunnah itu mendatangkan kecintaan Allah. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Begitu kan bahasanya. Tidaklah seorang hamba melaksanakan yang sunnah sampai Allah jatuh cinta. Dan kita butuh cintanya Allah. Kita butuh cintanya Allah. Sudah terlalu lama kita jadi bucin sama makhluk. Cintanya Allah malah kita pungkiri. Allah bilang tidaklah seorang hamba gemar menghiasi yang wajib dengan yang sunnah sampai aku jatuh cinta. Karena kita nggak pernah membahas cintanya Allah, yang kita tuntut cintanya makhluk. 1000 cara kita melatih binatang yang kita punya untuk cinta sama kita. Sekian cara kita lakukan untuk mendapatkan cinta seorang lawan jenis kita. Tapi cintanya Allah kita nggak pernah usahakan. Padahal Allah mengatakan kalau aku sudah jatuh cinta la kuntu ahbabtu. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Wa yadahu allati yubtisu biha wa rijlahu allati yamsi biha. Ini kan dahsyat. Walau bilang kalau makhluk cinta sama kamu, anjing paling nunggu depan rumah. Malingnya pinter punya anjing, tahulah anjing pokoknya ngasih makan dia yang nurut lah gitu kan ya. Atau binatang juga burung-burung sama ya. Si pemiliknya ngetek-ngetek dia berbunyi berkicau, Masya Allah ya. Orang yang mau beli juga sama. Tapi kalau Allah enggak. Karena mesti memiliki syarat. Nah Allah tahu kalau Allah sudah jatuh cinta karena sunnah yang kau lakukan. Allah bilang, kan kujaga mata yang dengannya dia melihat. Kan kujaga telinga yang dengannya dia mendengar. Kan kujaga tangan yang dengannya dia menyentuh. Kan kujaga kaki dan dengannya dia melangkah. Ustadz, hubungan dengan toksiknya apa Ustadz? Iya, kita tinggal di masa di mana wallah, toksik itu kan istilah sesuatu yang apa ya, beracun. Atau memberikan dampak negatif. Asal kata toksik itu kan. Kita ini ada di lingkungan yang kita nih, ya Rob, mata kita ini nggak bisa menghindari maksiat bro. Selama hitamnya kecil putihnya gede, bohong kalau nggak ngelihat. Ya, kan kita kadang-kadang kalau bikers kan di motor ini kan ngobrol pakai sena, pakai parani, pakai alat komunikasi lah ya. Kita ngelihat kiri kanan, tadi baru saja ngobrol. Ada emak-emak pakai baju innalillahi tapi pakai kerudung. Hati kan nyeletuk, ya Allah mak, takjiah jangan begini kali dah, kata gitu lah. Kan depan mata bukan enggak, kita enggak bisa ngindar. Apalagi ini orang-orang yang lagi olahraga nih ada event-event tertentu kan. Mungkin pakaiannya enggak senonoh, kita kan enggak mungkin merem juga. Mana nih bro, lurus kan, apa kiri kan enggak mungkin. Tabrak portal kita urusannya. Ini mata masuk racun kita. Belum lagi kuping nih. Baru mulai gue gedebok-gedebok di pojokan sono. Ada yang udah mau goyang loh. Apa kita mau pegangin nih orang. Ya, telinga kita nggak bisa cegah. Ya dahulat tiup tisubiha, tangan sama. Hari gini kita dipaksa teamwork di perusahaan kita doang yang nggak ikut-ikutan korupsi, cuma kebagian hasil kan susah Warijlahulat yamsi biha, kan kujaga kaki yang dengannya dia melangkah. Pengen banget kumpul di kali jaga sama Rotu Jannah ya Allah ya. Cuma kan ini kalau kita kumpul tadi dari Citos muter, itu tawaran banyak banget tuh bro. Bisa belok kiri belok kanan itu urusannya tuh. Cuma wallahi ketika kita sudah memiliki ilmu, kita nggak gampang terwarnai bro. Karena kita tahu ya rutinitas, mungkin kita bukan ahlinya.
Tapi kita punya sifat manusia ini kan beradaptasi. Rutinitas yang kita rutinkan ini membuat kita istiqomah. Walaupun suasananya toksik. Kayak sekarang nih saya yakin sekali. Tapi enjoy ya. Kalau yang nggak puasa jangan terus jadi nggak enak. Karena kita pada puasa nggak. Balis. Kopi enak nih kayaknya. Dia. Atau apalah. Yang mama nggak lah. Ini ibadah sunnah. Cuma kita ingetin aja. Nah buat teman-teman yang tetap stay untuk melakukan puasa. Ini kan masuk bagian stay strong. Di suasana yang toksik betul. Kenapa? Karena bukan cuma sekedar kita nggak makannya. Tahu bahwa tujuan puasa itu kan timbul cintanya Allah gitu lah. Kalau tiba nggak makan kita bisa diet lah. Cuma urusan puasa bukan cuma sekedar diet. Ini Allah janji tadi, apalagi kalau puasa Asyura, karena Asyura hari ini, ini kan dihapus dosa setahun yang lalu. Yakin lo setahun gak berdosa? Gue sih alhamdulillah Ustaz, udah hijrah setahun nih Tat. Ini udah masuk 7 bulan gue gak berdosa Tat. Cakep juga, nomor teleponnya catat bro. Berteman sama orang gak berdosa. Ya. Enggak Tat, emang serius Tat? Iya gak usah ngegas, ngobrol aja gitu lah. Aneh tuh Tat saking takutnya dosa Tat. Aneh di rumah aja gak bergaul Tat. Itu dosa, masalah. Kaki bisa ngelangkah, gerak tubuh masih lincah, semua bisa dia perbuat. Ngedekam di rumah, ente katak dalam tempurung bro gitu lah. Udah sering Ustaz sampaikan, Nabi mengatakan, Al-mu'minul ladzi la yukhalitun nas, wa la yasbiru ala ma'adahum, afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala ma'adahum. Sering banget kita bahas ini. Orang beriman tuh yang baik imannya, mau bergaul sama orang yang kurang baik imannya, bersabar ketika bergaul sama yang kurang baik imannya, lebih mulia ketimbang orang beriman yang baik iman tapi nggak mau bergaul. Ya habis gimana Tat? Dia begini. Ya udah kalau nggak sanggup boleh mundur teratur, cuma nggak mutus silaturahmi kali. Kan kita bicara apa? Bicara merubah sesuatu yang buruk, rubah dengan tangan. Kalau nggak ngefek, rubah dengan lisan. Kalau nggak ngefek juga, doain. Anak bangsa ini sudah kurang saling mendoakan, sudah kurang gitu nih. Saling hujat jago karena ada medianya, ada sosmed sekarang. Ya, saling menghujat kuat banget. Padahal wallahi, kalau kita betul-betul tahu yang bisa merubah takdir itu doa. Kita kalau pegal ngelihat sesuatu jangan terus ngedit gambar. Kita kalau nggak suka dengan sesuatu jangan lagi yang aneh-aneh. Ayo lakukan sesuatu yang memang mendatangkan maslahat. Ya, bagaimana caranya? Ya agama ajarkan nih. Makanya kita pengen kasih solusi nih. Jadi bisa strong ya dalam kondisi di circle yang toksik kayak begini ini nggak semerta-merta menjadi orang yang bisa tidak terwarnai, bahkan mewarnai kalau bisa ya. Tentu memiliki landasan-landasan dasar. Sebenarnya sih sering kita ulang-ulang bahasan-bahasan tentang bagaimana menjadi diri sendiri, jangan sampai terwarnai oleh orang lain. Ya, ulama menekankan sekali. Ketika orang sudah beribadah dengan betul. Ya, makanya bro, kita ini di Road to Jannah ini banyak kajian-kajian yang harusnya ini bukan cuma hiporia. Harusnya memicu kita untuk pengen tahu lebih dalam lagi. Ya, jangan cuma terkesan kita cuma bisa hadir dengan kajian Islami di tengah tempat lalu lalang orang di Blok M. Kita bisa kajian, kita bisa ini. Bukan itu. Saya sering bilang sama panitia. Panitia suka ngomong, Ustaz, kajian kemarin yang hadir 10 ribu, 20 ribu, sekian. Bukan jumlah bilangan, paham kagak? Kalau cuma jumlah masa yang kita panggil mah bakar aja mobil tengah jalan orang pada ngumpul. Bukan, event-event seperti ini event yang sifatnya jariah. Teman-teman di Road to Jannah pengen dapat jariah, ustadznya pengen, teman yang datang semua pengen. Kita pengen dapat jariah. Ya bisa menjadi berlian di tumpukan batu yang berlumut. Bisa menjadi pasir emas di tengah rimba belantara yang tak tersentuh oleh manusia. Bisa menjadi mutiara walaupun dalam cangkang yang berlumpur. Yang memancing orang untuk bertanya, apa yang membuat mutiara ini tak terwarnai dengan lumpur? Apa yang membuat berlian ini tetap menjadi berlian walaupun dalam tumpukan batu yang berlumut? Bagaimana sih prosesnya ini kok sampai ada mineral yang nilainya tinggi sekali ini? Kok sampai ada jenis logam yang mahal sekali, kok emas dan lain sebagainya? Iya tempaan alam. Kayak kita bisa bertahan mungkin nih teman-teman yang berpuasa, selamat berpuasa Asyura ya.
Di tengah-tengah masyarakat yang wallahi nggak ada yang puasa. Anda berpuasa sifatnya sunnah tidak wajib. Ini kan hasil tempaan. Tempaan keadaannya Anda yang tahu, orang nggak ada yang tahu. Kalau bahasa Ibnu Qayyim sih, idza kunta aw hasadka dzunub fada'ha wa in syi'ta falyasta'nis. Kalau bahasa Ibnu Qayyim, rata-rata orang bisa bertahan jadi sesuatu yang baik di tengah suasana yang gak baik apa? Karena lelah bikin dosa. Kajian yang diadaptasikan dalam dirinya ini, dalam batinnya ini, membuat dia akan bertahan gak? Gue sih bisa, cuma gue gak mau, gue udah capek. Gitu loh. Kalau bahasa bijaknya Ibnu Qayyim tadi, ya ini di kitab Ad-Dawa-Dawa, idza kunta aw hasadka dzunub fada'ha. Ada masa di mana kita ini lelah bikin dosa, bro. Kalau kalian sudah lelah bikin dosa, tinggalkan dosa. Dan yang bisa meninggalkan dosa ya diri kita, bukan orang yang nyuruh kita. Orang bisa kita bohongin, diri kita kan gak bisa kita bohongin, betul? Nah, tentu dipicu semangat untuk bisa meninggalkan dosa tersebut apa? Karena keilmuan yang kita adaptasikan setiap hari kita belajar. Kita dominasi waktu-waktu kita dengan online. Ini kayak gini kan online terus ya, live-nya terus ya, IG-nya ada, YouTube-nya ada. Ini orang dihantam sama rutinitas kayak begini, akhirnya terbiasa. Terbiasa untuk jadi orang yang baik. Enggak jadi gampang panik, larut dalam bayangan-bayangan buruk yang pernah terjadi, enggak. Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di dalam kutip buku kecil itu mengatakan, dampak-dampak positif orang yang beribadah itu banyak. Salah satunya dia orang yang gak panik dan larut dalam bayangan-bayangan yang buruk. Kan yang udah-udah biasa kalau sampai orang ingat masa lalu kemudian traumatiknya timbul gitu ya. Lah kalau ibadahnya betul maka dia tidak akan pernah panik menghadapi kenyataan yang ada di hadapan dia. Dan dia gak terjebak dalam kelarutan bayangan-bayangan buruk. Enggak. Terus aja istiqomah. Enggak berubah. Kenapa? Karena sudah menjadi sebuah ketetapan. Tadi Al-Isra ayat 21. Allah sudah perintahkan, takdirkan. Hei, kamu tercipta untuk beribadah. Nabi sujud diinjak lehernya sama Abu Jahal. Nabi sujud diguyur pakai jeroan ontak yang baru dipotong. Enggak berubah jadi emosi berantem gara-gara diguyur. Tetap sujud gitu kan. Kayak kita sekarang kajian di tengah-tengah seperti ini. Ini jangan terus bilang, wih gila Rotu Jana hebat banget ya. Bisa bikin kajian di situ, orang di mana-mana di masjid. Bukan begitu poinnya, bukan. Itu gimana kita bisa istiqomah di tengah hiruk pikuk manusia kayak begitu ya. Karena kan toksik. Mau bilang apa? Ini racun bro. Kita sekarang kajian sunnah, aurat di mana-mana. Ini kajian sunnah. Di mana teman-teman lagi puasa sunnah. Tapi aroma-aroma makanan ini kan mengundang kita. Batal pun gak dosa. Lalu memang ibadah sunnah betul. Cuma kan kita fokus apa? Pahalanya. Ini orang mati mendadak lagi musim nih bro. Nah kita kalau memang berasa dosa setahun ini kita penuh. Allah cuma tawarkan puasa Asyura. Menghapus dosa kamu setahun. Masa masih gak tertarik? Begitu kuatnya toksik gitu loh. Sampai gak sempet. Aduh gue tidak pengen puasa cuman gue ngeliat tadi tahu isi ya Allah gitu loh. Aduh apalagi itu coklat di atas donat ya Allah gitu lah. Aduh ini jam segini nih enak ngeliat orang lalu lalang sambil nyeruput Americano gitu. Atau apalah ya, gue double shot gitu. Atau apalah. Ini kan kebiasaan-kebiasaan yang racun sebenarnya. Bukan gak boleh ya, bukan gak boleh. Kadang-kadang racun juga ada manfaatnya bro. Kita mau bantai rumput sebelum macul kan kita racun dulu rumputnya betul. Ya. Sometimes ada. Kayak kita perempuan sering kita bilang tulang rusuk yang bengkok karena nabinya ngomong. Ya gak bakal bisa lurus perempuan mah. Cuma kan manfaatnya apa? Penyempurnaan bentuk rusuk. Tanpa yang paling atas gak ada kesempurnaan. Kita laki bodoh, pahamnya lurusin, patah. Kan gak bakal bisa. Biarkan pada posisinya. Tugas kamu cuma siapin maklum. Ya gak bisa kita mau ngamuk musik kayak begini, kagak bisa. Lu sendiri bikin acara di pinggir Blok M, betul? Kan gitu. Cuma bisa gak fokus. Karena fokus ini membutuhkan ilmu dan jam terbang. Makanya circle-nya kayak gimana nih. Kalau circle-nya memang kuat ya gak masalah. Masing-masing punya circle kok. Kalau endingnya kita bangga selesai bisa fokus. Kalau mungkin orang-orang yang belum bisa sama dengan kegiatan sunnah ini.
Satu waktu dia akan menyesal ya ketika dia sudah enggak seperti itu. Ya Allah kalau ingat dulu orang pada kajian gue malah goyang-goyang di sono gitu ya. Duh kalau ingat dulu, nah ya beda ya. Beda sekali. Tapi permasalahannya waktu ini yang kita enggak bisa tahu sampai kapan kita dikasih umur sama Allah. Makanya Allah bersumpah demi waktu manusia rugi. Yang enggak rugi yang beriman beramal soleh. Siapa yang beriman? Ya orang-orang yang menstabilkan iman. Amal soleh ya ini amal soleh. Dan watawassaw bil haq butuh circle yang mengingatkan kesabaran dan sesuatu yang hak. Wah, mereka nggak gampang panik. Kata Abdurrahman Nasir As-Sa'di, orang kalau ibadahnya sudah betul, dia nggak bakal panik. Dia nggak bakal larut dalam bayangan-bayangan buruk. Ya, karena kadang-kadang godaan itu Masya Allah. Orang berhenti ngerokok, terus pagi-pagi ngeliat orang ngopi, nyeruput kopi berbunyi. Ngisep dah. Ya Allah gemetar sama. Ya kenapa? Karena dia pernah ada di posisi yang seperti itu gitu loh. Ya. Tapi ketika dia tahu bahwa memang ya bersyukur itu salah satunya menjaga organ tubuh yang Allah kasih sama dia. Dan la in syakartum la azidanakum. Kalau kau bersyukur ku tambah. Allah akan berikan kemuliaan buat orang yang bisa menjaga organ tubuhnya dari yang namanya racun. Ya karena kalau orang yang sudah toksik kan mau nggak ya nggak bisa. Ya aku tahu memang nggak bagus, cuma kayak ada yang kurang dalam hidup. Ini aku tahu ini memang karbon dioksida atau mungkin kalau di mobil ini adalah asap mobil gitu loh. Tapi kan mobil tanpa asap nggak bisa jalan, ngeles mulu gitu loh. Ya intinya banyak hayalan-hayalan yang membuat dia bisa bertahan di tempat yang negatif. Tapi dia nggak, dia tahu ternyata waladina amanu asyaddu hubban lillah. Surat Al-Baqarah ayat 165. Allah berfirman, ketika banyak ada sebagian manusia mengutamakan selain Allah yang dia sukai. Waladina amanu asyaddu hubban lillah. Sementara orang yang beriman, kalau sudah bicara suka, Allah lebih dia sukai ketimbang yang lain. Itu yang Anda maksud. Dia tahu dia suka. Cuma Allah nggak suka, ya dia belajar nggak suka. Bukti iman itu kan ketika kita mencintai yang Allah cintai. Mendahulukan yang Allah cintai ketimbang yang kita cintai, itu bukti iman. Kita cinta, Allah nggak cinta, kita tinggalkan. Kita cinta, Allah lebih mencintai yang lain, dahulukan yang lain. Kita cinta sama istri, sama anak kita, tapi azan manggil kita, Allah lebih kita cintain, tinggalin dong. Kayak para sahabat Nabi dulu kan begitu. Ya bahkan sampai ada yang malam pertama ketika mau berhak untuk memberikan kenikmatan buat pasangannya, genderang perang tertabuh. Nggak ada urusan nanggung ditinggalin dunia. Lebih penting Allah ketimbang ini. Wah dahsyat ya. Dan itu nggak main-main. Bagaimana mentalak seorang istri yang diperbuat oleh orang Ansor. Kenapa? Karena dia tahu Muhajirin sudah sampai. Ada sahabat yang namanya Abdurrahman bin Auf. Orang yang Allah percayakan dunia di tangannya. Ini sahabat yang kaya di antara yang kaya. Betul? Maka orang-orang Muhajir, orang-orang Ansor ini menyambut kedatangan mereka. Sampai ada yang menceraikan pasangannya untuk nikah dengan Abdurrahman bin Auf. Hari gini gak bakal bisa gitu. Gak bakal bisa. Alasannya simple. Kenapa? Karena cintaku padanya ingin membuat dia lebih baik dengan Abdurrahman bin Auf ketimbang dengan aku. Alasannya kenapa? Allah saja mempercayakan dunia kepada Abdurrahman bin Auf. Ya, kenapa aku gak yakin kalau mempercayakan kamu kepada dia untuk urusan dunia. Suaminya gak kaya. Susah ngasih nafkah. Ini ada orang soleh yang dititipkan dunia sama Allah. Sampai segitunya gitu loh. Hari gini kan gila lo gak pakai perasaan, gue dilepas gini. Kalau dulu enggak, orang benci dan cinta karena Allah. Bukan karena syahwat yang dikedepankan, bukan. Hari gini enggak. Kita cinta kepada makhluk lebih utama ketimbang cinta kepada Allah. Maka tidak sedikit orang mengatasnamakan cinta sampai nggak sholat subuh. Urusan berdempetan mulu sama pasangan. Allah juga maklum gerimis makanya kesiangan. Astagfirullahaladzim. Enggak gitu, agama enggak gitu. Makanya mesti matang dalam agama supaya kita enggak terwan dengan dunia gitu lah. Kemudian kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan, orang kalau ibadahnya sudah betul, dia akan bergantung kepada Allah dan pasti bertawakal kepadanya. Dia enggak menghindari toksik. Mau nggak mau harus kerja, nyari materi dong.
Ya memang rezeki nggak bakal kemana, tapi kalau kita nggak kemana-mana agak susah dapetnya kan gitu. Mesti kemana-mana kita, mesti pergi kita. Resikonya gabung dengan teman-teman di kantor yang beragam. Yang resikonya racun di mata, telinga, tangan, kaki semua nih. Gak bisa berkutik, iya gak apa-apa. Cuma dia masih ingat, kalau dia laki-laki dia akan stay cool menjadi golden, menjadi emas. Dimanapun gue laki, gue emas bro. Emas jatuhnya aja tuh harga orang berebut. Apalagi naik harga tuh emas, orang nahan semua karena nilainya, betul. Perempuan juga sama. Ya gue ada di mana juga gue mutiara. Ini sih cuma di kantor biasa, di dalam cangkang yang berlumpur gue mutiara apalagi di kantor. Begitu bahasanya. Dia nggak terwarnai. Ya mungkin tawaran dunia, musik bergedebak-gedebuk, syair yang menggelora, menguncang jiwa. Ya mau bilang apa, bohong kalau kita nggak senang. Kalau dulu kita pernah senang. Tapi kalau ingat iya ya, Quran lebih asik untuk kita pahami. Gitu loh. Sehingga ya udah mau bilang apa, aku nggak bisa merubah. Allah yang maha merubah. Tugas aku cuma bertahan. Ini yang dikatakan sama Nabi 14 abad yang lalu. Bada al-Islam gharib, fasayaudu kama bada'a fatuba lil ghuraba. Dulu waktu Islam aku bawa itu asing, orang aneh ngeliat aku beribadah. Kemudian semua orang menerima, terjadi Futuh Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong orang masuk ke Mekah, masuk Islam, betul? Nanti akan ada masa di mana akan asing kembali. Terjadi sekarang. Terjadi. Di mana orang membawa Quran malu di hadapan orang di tengah Blok M seperti ini. Lebih bangga menggandeng sejenis hari gini, betul? Kebayang loh, data barusan masuk di Lampung gitu tuh. Silakan yang mau menulis namanya sebagai pencinta sejenis, itu berebut orang ngisi sampai penuh banget. Begitu bangganya orang pertontonkan keanehan dalam hidup. Gak bisa kita emosi serampangan, gak bisa marah wajib. Kita bukan batu yang diam aja. Ya. Tapi kenyataan, hari gini orang bawa Quran naik angkot malu, hari gini orang diangkot gandengan dengan sejenis pun bangga. Hari gini terjadi. Dan ini penyakit menular, bertambah jumlah bilangannya. Belum lama di Bogor kemarin, 75 orang digerebek. Ya. Dan anak-anak muda ganteng yang perutnya ada gabinnya, ada gabin, kotak-kotak gitu tuh. Yang digandeng yang ada gabinnya juga tuh perut, Masya Allah ya. Sebagian kena HIV, spilis, ya, penyakit kelamin ya. Herannya nggak membuat mereka kapok. Jadi kayak orang TBC jantung gara-gara rokok tetap bertahan gitu loh. Itu dahsyatnya setan. Inna kaida syaitan dhaifan. Kana dhaifan. Harusnya propaganda setan itu kan lemah. Tapi kenyataannya karena memang ibadah kita yang kurang kuat, kita menjadi lebih lemah ketimbang setan itu sendiri. Padahal nanti ada yang lebih berat dari kaidah setan. Apa? Kaidah kunna azim. Ini lebih berat. Tipu daya perempuan lebih berat ketimbang tipu daya setan. Ya, terus gimana Ustaz Arusyadat? Ini yang kalau diperhatikan mendetail kegiatan kita di Road to Jannah, target kita ini sebenarnya judul ini. Bagaimana stay strong di circle toxic ini. Karena memang teman-teman yang datang kemari pun ini macam-macam tujuannya ya. Awalnya pengen sambil lari atau jalan atau goes sepeda atau riding motor ya. Atau naik mobil macam-macam lah ya. Tapi yang pasti memang kita berusaha menyimpulkan apa yang kita perbuat ini bukti strongnya kita. Jadi apa sih istilahnya strong miner lah ya, kuat walaupun sedikit ya, tetap makin sedikit makin mahal nilainya. Kayak mutiara dan emas tadi, Masya Allah. Nah ulama menekankan, Ustadz untuk kita bisa selalu stay strong gimana Ustadz? Yang pertama poin, masih ingat bahasan kita. Stabilkan keilmuan kita pada setiap mukodimah ibadah yang kita rutinkan. Jangan jadi orang yang tidak berilmu. Ilmu ini yang membuat kita akan beda. Antum gabung sama anak-anak off-road, antum berilmu, tetap antum gak mungkin kendor dalam ibadah. Antum bersahabat dengan teman-teman biker yang moge, yang mocil, yang metik, yang skuter, Vespa ya, gak ngefek. Tetap saat ibadah. Yang goes, yang lari, yang jalan, ayo. Kalau pakai ilmu selesai. Kenapa? Karena itu semua sifatnya mubah.
Kita nggak bisa salahkan orang senang di dunia off-road, di dunia supercar, di dunia moge, di dunia motor mocil, apalah, motor 2 tak, 4 tak, atau mungkin matic, atau skuter tadi. Kita nggak bisa pungkiri, memang itu kecenderungan untuk mendominasi dalam dirinya akan kesukaan yang dia suka. Tergantung tempat dia dilahirkan dan dibesarkan. Kita nggak bisa menghindari sudah, nggak bisa menghindari sudah. Mau bilang apa? Ya. Coba kalau dia berilmu aman, lari begitu. Dia lari, sahabat-sahabat Nabi lari, wow. Koma, sahabat Nabi itu ya, yang bisa lari lebih cepat dari kuda. Ada sahabat Nabi ini ketika mendengar ada gerombolan kuda yang dicuri waktu duha, dia kejar waktu malam dicuri, waktu duha dia dapat informasi, dia bisa lari mengejar rombongan kuda sampai kena tuh kuda tersebut. Sahabat Nabi yang jago lari ada, fisiknya Masya Allah. Kuatnya jalan Nabi Masya Allah, yang mau jalan ayo kita jalan. Ya, itu semua ada ilmunya, Nabi ajarkan. Nabi ajarkan semuanya. Cuma ini kemampuan kita untuk mencari di mana ajaran Nabi ini yang kadang-kadang nggak membuat kita tahu di mana ajaran tersebut. Rotu Jana mudah-mudahan menjadi wasilah lah. Kita akan jelaskan nanti cara berpenampilan, cara berlari, berjalan, Rasul dan lain sebagainya gitu ya. Intinya berilmu. Karena kalau sudah berilmu Allah yang bilang, Az-Zumar ayat 9 dulu kita pernah sampaikan, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Allah sudah bilang dari 14 abad yang lalu, sama gak orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Enggak usah dijawab, Allah hanya mengatakan innama yatadzakkaru ulul albab. Yang bisa paham ini cuma ulil albab. Innama yatadzakkaru ulul albab. Karena orang yang berilmu tahu, nggak ada yang bisa menjamin umur sampai kapan. Kiamat juga kita nggak tahu. Cuma akhir zaman tanda-tandanya sudah ada. Kiamat kubro besar nantilah ketika sangkakala ditiup. Tapi kiamat kecil. Kebayang kalau jam segini nih meteor jatuh ke Blok M, buar mati semua. Ya, yang sedang berbuat baik dijadikan taman-taman sorga kuburannya. Yang lagi goyang-goyang gimana coba? Kalau orang yang berilmu dia akan berpikir, oh enggak deh. Waduh, astagfirullahaladzim. Kalaupun terpaksa buru-buru, fafirru ilallah. Sari'u ila maghfirati min rabbikum. Cepat istighfar. Gua nggak bisa ngindar tat. Ya udah, sebentar jalan. Sari'u, cepat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat minta ampun sama Rob yang menciptakan kamu. Kenapa Rob? Karena Allah yang mencipta semua dengan proses. Kita nggak bisa menghindar. Banyak hal yang kita nggak bisa pungkiri. Ya mau bilang apa? Ya tadi contohnya mata melihat macam-macam. Yang jalan, yang lari, yang tontonan, TV maupun handphone. Banyak hal yang kita nggak bisa pungkiri. Maka dia akan bedah buku, dia akan cari ulama, dia akan nanya, ini gimana nih supaya kita ini nggak terjebak dalam racun-racun toksik ini gitu loh. Ulama hanya mengatakan begini, sejak zaman dahulu Nabi sudah bilang, al-ula lak wa laysa lakasani. Yang pertama yang tidak bisa kau hindari itu nikmat. Yang kedua tergantung niat. Adem kan? Oh iya. Berarti boleh jadi ngelihat untuk mengislah boleh. Ada orang jatuh terbuka auratnya. Astagfirullah. Masa begini kita? Kan gak mungkin gitu lah. Pasti kan melek untuk nolong dong. Maka dia bilang al-ula lak wa laysa lakasani. Yang pertama nikmat, yang kedua tergantung niat. Ikhwan, yang pada belum nikah, lelet, jangan lelet, nunggu dajjal turun ente. Ya. Ini mau nggak mau nazar dong, betul? Bukan nggak bisa, habis itu kita mau berbuat negatif, lawang sama-sama suka. Cuma kalau punya ingat, iya ya. Rumah tangga itu ibadah. Ibadah nggak boleh mukodimanya dosa. Kenapa? Karena Allah baik, cuma nerima yang baik. Pengen kalau sampai pernikahan ini menghasilkan kebaikan. Caranya bagaimana? Jaga diri. Daripada pacaran mendingan ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf, cari tahu, sopan. Dia bukan nggak bisa untuk memincut hati lawan jenisnya. Yang laki bisa aja mengiming-iming keluar bermaksiat, yang perempuan bisa saja pengen gini gitu bisa, bukan enggak. Cuma kalau dia sudah berilmu, dia akan jaga itu. Bagaimana caranya saling menjaga di antara kita? Ini ilmu, orang yang berilmu seperti itu. Orang yang berilmu tahu
Karena semua sudah diajarkan, Rasul sudah contohkan. Enggak ada yang tersilap. Allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-iqra'ah. Yang kedua, dia akan fokus kepada hubungannya dengan Allah. Karena nanti pada akhirnya dia bakal minta tolong sama Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Kalau sudah bicara minta tolong ke Allah, tentu enggak boleh mendua hati. Allah sudah bilang, ana agna syurokai ani syirki. Aku ini sekutu yang paling benci disekutui. Maka kalau mau minta tolong sama aku, bisa gak kamu minta tolong tanpa mendua hati? Berarti apa yang kedua? Menjaga diri untuk tetap bisa menegakkan tauhid, tidak ada kesyirikan. Dan ini gak main-main. Dan ini bahasa Nabi kepada para sahabat. Kata Nabi, jaddidu dinakum. Ini sahabat yang dapat gelar radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kata Nabi, jaddidu dinakum. Hei orang-orang yang soleh. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah. Jaddidu dinakum. Refleksi, renovasi, revisi, bagusin iman kamu. Jaddidu. Kenapa? Wakaif nujaddid imanana. Bagaimana untuk bisa merefleksinya, merenovasinya, bagaimana memperbaharuinya, bagaimana ya Rasul? Jaddidu biqauli la ilaha illallah. Terus pelajari la ilaha illallah. Dan Nabi bilang, jangankan kamu yang hidup, orang mau mati saja suruh perdalam la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Tauhid. Kalau sudah bertauhid kita yakin, yang kita dengar Allah yang menjaga telinga ini. Yang kita lihat Allah yang bakal menjaga pandangan ini. Saya melihat cuma di ekor mata, saya enggak berjanji. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, enggak bercokol dalam hati. Tangan juga sama, enggak mungkin menyentuh kecuali yang Allah legalkan. Kaki juga sama, enggak mungkin melangkah ke tempat kecuali yang Allah izinkan. Ini akidah. Kenapa? Karena merasa terpantau oleh Allah. Jadi ayo bro, kita gaul, ayo sis kita gaul. Orang beriman yang baik iman yang mau bergaul lebih mulia ketimbang yang gak mau bergaul. Ayo bergaul, tapi pakai ilmu. Dan jangan sungkan minta tolong sama Allah. Awal pertolongan bisa kita mulai apa setiap pagi? Zikir pagi jangan putus. Toksik akan menjadi sebuah layangan pandang gitu loh. Selayang pandang. Zikir pagi. Asbahna wa asbahal muluk lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu ala kulli syai'in qadir. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Kalau tadi sore wa ilaikal masir. Selalu dia kembalikan ke Allah. Terjaga pagi, terjaga sore. Sisanya dia enggak kurangin kewajiban yang sudah disyariatkan. 5 waktu, sesibuk apapun suasana toksik ini memegang dia, tetap Allah kumandangkan azan melalui muazzin. Hayya 'alas shalah, dia tinggalkan semua, salat lebih utama. Hayya 'alal falah, dia tahu tidak ada sukses tanpa salat. Ternyata rutinitas ibadah salat yang dia lakukan itu membuat dia tercegah dari keburukan. Tanha anil faksawal mungkar, dan toksik itu mungkar. Tercegah karena sholat kita. Makanya kalau ada orang sholat tetap berbuat yang enggak, ya sholat yang dipertanyakan. Tuhan gak mungkin bohong kalau bilang sholat tanha anil faksa wal mungkar. Kalau kamu tetap berbuat kemungkaran, berarti sholat kamu yang direvisi, dirapiin. Atau sholatnya sudah bagus, karena bersama imam. Ternyata hubungan dia dengan Allah yang gak baik. Dia cuma sholat ke Tuhan yang dia tidak pernah hafal namanya. Wajar kalau dia berbuat syirik mulu dan itu gak dikatakan baik, tetap salah. Kata wajar pantesan dia berbuat itu karena dia gak kenal Allah. Dia tidak kenal Allah. Nah kalau dia sudah kenal Allah, di yang ketiga ulama mengatakan dengan tegas, maka otomatis di tengah ketoksikan yang seperti itu dia tetap bisa eksis untuk beramal saleh. Tetap jadi sinar kecil walaupun di tengah kegelapan sekalipun. Enggak berubah fungsi. Bagaimana caranya supaya tetap bisa berbuat kebaikan. Kayak kita ngelihat teman-teman di beberapa negara-negara non muslim. Ya kita kalau lagi ada ngajar di beberapa negara tetangga ini.
yang dominasi keagamaannya lebih ke non-muslim gitu ya. Itu sampai mereka nyewa ruko buat sekedar sholat berjamaah, sholat Jumat. Sampai ada yang ngegelar di berbagai bentuk taman-taman kecil. Kadang-kadang di bangunan-bangunan tua. Ya, dia pengen bertahan di tengah toksik itu gitu loh. Mereka bisa. Strong minor, ya tetap kuat walaupun sedikit. Kita bisa, bukan tidak. Cuma tadi yang membutuhkan keilmuan, baguskan hubungan dengan Allah, dan rutinitas amal soleh itulah yang mendatangkan warna dalam hidup kita. Sholat yang gak pernah berkurang kadarnya, iman yang stabil. Tahajud yang dirutinkan, ya duha yang tak diputuskan, sedekah badan dia, sedekah rutin, infak yang dia rutinkan. Allah suka sama orang yang berinfak. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghais wal 'afina 'anil nas. Innallaha yuhibbul muhsinin. Kata Allah apa? Mereka orang yang memang beramal soleh. Apa amal soleh yang mereka rutinkan? Yunfikuna fis sarra wad dharra. Tetap memberikan yang terbaik. Baik itu materi maupun sekedar senyum. Baik di tengah orang, assalamualaikum, atau ketemu orang, assalamualaikum, sendiri. Sedekah yang paling ringan. Wal kaziminal ghaiz. Kaziminal ghaiz enggak gampang kepancing emosi. Bukan dia enggak bisa emosi. Cuma ibadah-ibadah tadi membuat dia memiliki maklum. Dia berteman dengan orang. Orang ini enggak ada yang sempurna. Maka tugas dia menjadi potongan puzzle orang itu untuk menyempurnakan dia. Selalu berpikir bagaimana mendatangkan manfaat, bukan mengambil manfaat. Wal kaziminal ghaiz. Dia berteman dengan manusia, dia tahu manusia tempatnya salah. Ya, dia menikah dengan manusia, dia tahu manusia nggak ada yang sempurna. Bahkan sekarang dia sudah punya mertua, mertuanya juga manusia nggak sempurna. Dia juga punya anak, anaknya juga manusia nggak sempurna. Ini kaziminal ghaiz. Ini yang membuat dia bisa mengontrol emosinya. Gitulah. Baru wal 'afina 'anin nas. Kalau dia sudah bisa kontrol, yang paling baik maafkan orang. Bro, sis, bukan cuma kita yang disuruh begitu sama Allah. Nabi disuruh begitu. Muhammad, walau kunta fazan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Muhammad nabi loh. Yang langkah pertama membuka surga tuh Muhammad. Muhammad, walau kunta fazzan ghalizal qalbi, kalau kamu nggak bisa nahan marah, dikit-dikit kesinggung, pengen ngegas aja hawanya, pengen takol aja, pengen jitak aja, pengen sliding aja nih orang gitu ya. Wal kazimin ya. Ini kamu rugi. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Mereka bakal mingser, menjauhi kamu. Anda sudah ngerti agama terus jadi orang kaku, teman kabur, betul gak? Curhat, pas Anda hijrah, teman pada kabur, ya lu kaku kayak behel. Nah lihat yang hijrah asik-asik aja, gak ada masalah. Habis gue gak enak tuh berjenggot, ya jenggot dimasalahin, kenapa? Singa berjenggot megang rimba, betul? Kenapa lu bingung sama jenggot? Makanya nonton yang Islami jadi gak kaget. Anak Harley bewok dari zaman dulu sebelum salap rame, betul? Masalahnya di mana sama jenggot? Entenya yang merasa beda, itu masalah ente. Anak bukan anak pakai celana cingkrang. Ya Robby, no, anak Gangnam Style belum salafi udah pada cingkrang, betul? Michael Jackson dari zaman belum sampai dakwah sunnah ke Blok M udah cingkrang dari dulu. Masalahnya di mana, bro? Masalahnya di ente. Yang kayak orang belajar naik sepeda kayak Ugi, orang Betawi bilang kayak Ugi, kayak pengen jatuh aja awalnya gitu loh. Biasa, makanya kalau berjenggot, cingkrang, syar'i, hijab, karena Allah bukan karena orang. Kalau karena orang gak ada selesainya. Karena Allah, jadi asik. Kalau karena Allah tuh asik, orang tanya juga bakal ngomong. Ya Rob, Masya Allah, kalau orang menikmati syariat, ya orang gak usah nikmatin dosa aja, kalau enjoy banyak yang niru. Orang nikmatin dosa enjoy, banyak yang niru, betul? Di panggung di mana, di enjoy dengan dosa, orang banyak niru, banyak follower. Sekarang syariat, ente enjoy dengan syariat, wallahi banyak orang yang bakal ikut juga nanti insya Allah. Nah ini jangan terkecoh. Kenapa? Karena syariat itu fitrah.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah nggak ciptakan kita ini untuk berdosa, untuk beribadah. Nah kalau ibadah jadi enjoy, Masya Allah. Ya. Anak-anak muda azan berkumandang tinggalin semua bro jalan. Kayak kita di Arab lihat. Kalau perlu nggak tutup toko dia tinggalin. Ada Allah. Jadi budaya. Berjamaah itu budaya. Itu nggak mengurangi ketampanan mereka kok. Nggak mengurangi kecantikan mereka di atas syariat. Bahkan makin mendatangkan kebaikan. Bahkan syariat menimbulkan meling-meling dalam dirinya. Atau ster atau cahaya dalam dirinya. Ya, itu yang membuat dia bisa beramal soleh, merutinkan. Nah kedepannya bagaimana? Saya mengatakan dia akan mudah untuk selalu mengingat Allah dimanapun dia berada. Itu yang kalau ulama-ulama kita dulu ngomong apa? Di mana kaki berpijak, syariat dijunjung tinggi. Di mana kaki kita berada, langit kita junjung tinggi. Dimanapun kita berada, tegakkan syariat. Maka kalau bisa, Masya Allah. Ya, jadi jangan sampai kita kalah dengan lingkungan yang toksik. Ya, kita bisa belajar dari teman-teman kita di negara-negara kafir, di Amerika, ya, di Eropa, di London, UK dan lainnya. Mereka tuh bisa bertahan menjadi orang-orang yang strong miner. Masya Allah ya. Sebenarnya udah alhamdulillah. Saya merhatiin banget ini sosial media yang kita live nih. Dari kemarin ini Masya Allah. Ada yang, Ustadz kami lagi nobar di Hawaii, di Montana, kami lagi di Eropa. Mereka ini sudah betul-betul ngejar ini. Bahkan event seperti ini sudah ada yang nge-DM. Ustadz bisa gak Rotu Jana itu muter beberapa negara Ustadz. Kita juga pengen didatengin di sana Ustadz. Anak-anak muda dikumpulin di sini. Artinya mereka sudah berusaha untuk bisa bertahan. Selalu menjadi yang terbaik walaupun di tengah-tengah lingkungan yang toksik. Kuncinya itu. Ya, ayo berilmu. Ya. Kemudian bagusin hubungan kita sama Allah. Tolong bagusin. Kemudian rutinkan amal soleh. Karena kita butuh suplemen pahala amal soleh. Baru yang keempat, jangan menyembarangkan zikir. Ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ya, barakallahu fikum insyaallah. Ayo bro, kita bisa ngobrol. Mungkin ada yang mau ditanyakan silakan. Akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, makasih Ustaz. Oke, buat teman-teman yang mungkin mau bertanya, dia mah agak beda ya. Soalnya agak beda, oke. Oh, siap. Siap Babe, oke. Oke, buat teman-teman mungkin ada yang mau bertanya silahkan. Oke, silakan. Mau tanya langsung, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Wa iyyak insyaallah. Ustadz, ini ada titip pesan dari sahabat saya. Beliau lagi sakit Ustadz. Beliau sudah menjalani hijrah ini dengan baik menurut pandangan saya. Tapi yang dia hadapi adalah sekarang dalam lingkungan dia masih dalam lingkungan yang toksik yang sangat keras dalam dunia usaha dia. Dan juga yang paling dia ingin minta masukan Ustadz adalah selama ini istrinya selalu ahli sejarahnya dia Ustadz. Jadi dia segala hal-hal bentuk hal yang dia dulu selama kezaliman dia, istrinya selalu paling nomor satu sebagai ahli sejarah. Sehingga dia selalu diingatkan terus hal-hal lewat-lewat hal-hal tempat-tempat yang gak baik. Aspri. Istrinya selalu ingat terus, sehingga dia yang membuat diri dia tuh gimana caranya untuk meyakinkan istrinya yang sebagai wanita yang ahli sejarah dalam kehidupannya dia. Sehingga mungkin dia minta pandangan ya, titip kepada saya mengenai hal ini Ustaz. Syukran. Iya. Sebenarnya ketika kita hijrah dengan cara yang betul, kita akan tahu konsekuensi orang hijrah itu akan diuji oleh Allah gitu lah. Karena gini Pak, saya bilang dari beberapa kajian, hidup ini isinya fitnah. Fitnah itu isinya dua, ujian dan azab. Ini kita ngaji nih sekarang. Pulang ke rumah tetap kita difitnah sama orang rumah. Tapi namanya ujian.
Ya, bapak ngaji pulang ke rumah, bini tetap bikin pegel, betul? Cuma namanya ujian. Ibu ngaji pulang ke rumah, bapak bikin pegel, namanya ujian. Ada juga yang pada nggak ngaji pulang bikin pegel juga pasangannya, azab namanya. Jadi kita cuma berharap dengan ilmu ini fitnah itu menjadi ujian, Pak. Kenapa? Karena ujian itu kalau betul endingnya pahala dan itulah yang akan kita bawa menghadap Allah nanti. Jangan menganggap kalau hidup ini nggak ada ujian setelah kita bertobat. Justru awal ujian itu ketika kita bertobat. Karena sebelumnya azab. Ya. Ini yang mesti kita pahami nih. Makanya nanti ulama bilang, orang kalau sudah hijrah, yang mesti dia lakukan yang pertama adalah bertobat dari masa lalunya. Banyak orang hijrah nggak tobat. Gue dulu nggak pernah sholat bro. Alhamdulillah gue udah hijrah, gue udah sholat sekarang. Permasalahannya dulu lu nggak sholat, hukumnya apa? Dosa. Lu tobat gak? Emang perlu? Emang perlu. Terus gimana bayarnya Tat? Bayar. Dosa bayar. Lu kata Katolik bayar di lemari. Gak bisa begitu. Orang kalau berdosa tobat bukan dibayar. Gak ada bayar sholat. Boleh sholat di kodok kalau lupa. Baru inget bayar. Puasa gitu. Dosa itu kalau memang dulu kita pernah punya tobat bukan dibayar. Beda. Dulu aneh gak pernah puasa Tat. Sekarang aneh udah hijrah udah puasa. Cara bayarnya gimana? Gak ada bayar, yang ada tobat. Kodo itu kalau ente sakit, ente safar. Wa in kuntum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Ayat yang maju. Kalau dulu ente safar ya, ente sakit, sekarang udah enggak bayar. Bayar kodo namanya. Bukan mengkodok dosa, enggak ada. Ingetin sama teman. Ya, nanti dia suruh buka surat Al-Ankabut ayat 2, lihat tafsirnya nanti. Ya, bahwa orang yang beriman pasti diuji oleh Allah. Karena Allah apa? Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Di situ Allah pengen lihat serius gak nih dia hijrah. Ya, karena toksik ini gak bisa kita hindarin. Mau bilang apa? Ya, kita biker di dunia biker, mana bisa kita hindarin dosa, maksiat? Gak bisa. Cuma kita bukan berdosa sama mereka, bukan. Sejak awal niat kita bermain dengan mereka ya ingin mewarnai. Itulah. Kita biker bohong kalau kita nggak suka touring. Biker nggak touring mah jual motor mendingan, betul? Pasti touring, pasti touring bukan nggak touring gitu ya. Cuma touringnya beda. Kalau dulu cuma memenuhin memori handphone sama foto, betul ya. Kalau sekarang kita kajian. Kita pakai prinsip anak-anak MBI, indahnya touring, nikmatnya kajian. Karena kita nggak bisa menghindari itu, gitulah. Jadi ini yang saya maksudkan tadi, ujian itu pasti, bahkan awal sebuah kebaikan adalah ujian. Karena kata Allah, ujian itu lambang cintanya Allah. Allah pengen tahu kamu ini layak disyukurin atau disabarin. Dengan diuji akan ketahuan kelasnya nanti insya Allah. Wallahu a'lam. Nah. Oke. Demikian jawabannya ya Pak ya, semoga bisa diinformasikan ke temannya dan semua ini adalah ujian. Oke, sekarang saya lanjutkan ke yang ini ya, yang sudah nulis ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya punya online shop. Saya jual barang branded, yaitu Victoria's Secret Original. Widih. Alhamdulillah sudah berjalan 5 tahun lebih dan saya mau tanya karena itu barang branded lebih menarik dengan model Ustadz. Tapi modelnya tidak pakai kerudung. Sedangkan saya sendiri udah mulai pakai syar'i walau masih belajar. Apakah boleh Ustadz saya pakai model tapi palanya dibuntungin atau enggak saya liatin? Karena dengan model jelas lebih menarik yang saya jual. Gimana Ustadz? Terus emang Ustadz kalau jualan KW dosa ya? Walaupun saya jual 100% original sih. Itu. Syukran jazakallah. Ya sebenarnya sih dalil umum yang dipakai ya. Bahwa fungsi baju itu untuk menolak pandangan bukan mancing pandangan. Atau mungkin barang-barang branded, bukan branded yang kita bahas, lebih kepada peruntukannya gitu loh. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat. Ya.
silakan pakai branded kalau mendatangkan manfaat. Karena hari gini kan kita lihat kelasnya orang beda-beda, betul? Ada orang yang cari gratisan. Ada orang yang memang ada harga, ada rupa. Kelas orang beda-beda. Ya kita maklumi memang begitulah kondisinya. Saya sering bilang sama teman-teman yang kebawelan masalah kajian bayar nggak bayar diramein. Ya udah tinggal datang atau nggak datang aja sih. Yang gratis pada nggak nongol. Tidak bayar diomongin. Ini gue cabai ini mulut lama-lama nih ya. Pakai bawang. Sekarang yang jadi permasalahan ada masyarakat ini yang kalau gratisan dianggapnya ini ecek-ecek. Betul. Mesti ada nilai, makin bernilai makin berkelas gitu kan. Harus kita akui, memang begitu. Tapi kita berhusnuzon sama guru-guru kita. Mereka nggak pernah menjual agama apa guru-guru salafi. Kenapa? Karena buat kami mengajar ini adalah kewajiban bukan pekerjaan. Haram kami ngambil uang dari sini. Ya, jadi nggak ada money oriented itu nggak ada. Coba kita nyewa tempat, mesti dibayar, nggak ada pembackupan nilai, mau nggak mau bagi-bagi siapa yang mau urunan dan lain-lain itu kan pasti ada angka. Dan ternyata Imam Syafi'i juga bilang di 6 syarat nuntut ilmu salah satunya apa? Bulgoh modal. Kita sekolahin anak cari gratisan gimana mau jadi orang nih anaknya nggak bisa gitu ya. Oke. Nah dunia branded itu juga sama. Ada lingkungan yang memang dibesarkan di lingkungan yang hedon. Walaupun nanti ada di kitab Al-Hilyatul Thalibul Ilim, Syekh Bakar Zaid, Abu Zaid itu mengatakan bahwa banyak kecenderungan orang tuh kalau makin kaya makin mirip orang kafir. Betul. Dulu dia pakai motor bebek, ya Allah bannya aja nggak bulat, goyang-goyang betul. Udah tajir HD yang dibeli, BMW, kalau nggak Ducati nggak ngegereng betul. Ini kan penampilan orang-orang sono semua betul gak? Kita jangan terkecoh, jangan ikut-ikutan. Itu pabrik Harley Davidson, pabrik Ducati, BMW atau apalah motor-motor yang mahal nilainya juga sama di negerinya dibuat alat bantu sampai ke tujuan. Di kita dijadikan trademark gitu lah. Bahkan kita ngiklanin di badan kita kayak manekin ya produk mereka. Padahal mereka buat alat bantu sampai ke tujuan, kita buat action. Kita yang salah. Kita yang salah. Ustadz pakai moge gile, gue pakai teruntung kan nggak mungkin gitu lah. Postur gede pakai motor kecil nggak cocok. Tapi apa? Karena treknya kan Jakarta Bogor. 20 tahun loh nggak berasa luar kota kita begini. Ya, nggak berasa. Kalau pakai motor kecil, waduh boros ngurut dong. Antum yang punya moge tahu nikmatnya motor besar kalau lintas pulau, lintas kota. Badan antum nggak pegel betul. Ya, coba pakai motor kecil karena peruntukannya sudah beda. Tapi saya katakan aneh Anda tinggal di Jakarta seputar Sudirman Tamrin pakai moge lu dudukin kompor. Betul. Solusinya metik, tapi metik jangan bawa keluar kota gitu loh. Nyeksa diri. Sebenarnya semua dibuat untuk sebuah peruntukan sama dengan tadi tuh barang-barang branded. Ya, salah satu keutamaan barang branded apa? Makin lama makin mahal, betul? Bukan hanya dipakai tapi jadi koleksian yang bisa jadi investasi, betul? Kan itu ya. Ini sebenarnya it's okay kita berpikir jernih lah. Nah tadi silakan kalau memang Anda enjoy dengan itu boleh. Yang penting ingat, kita gerak tubuh kita di era toksik ini kadang-kadang nggak berasa membuat tontonan yang menuntun. Jangan sampai apa yang kita perbuat ini membuat sebuah tontonan yang menuntun orang untuk meniru kita sementara dia nggak sanggup jadi sanggup. Akhirnya maksain diri. Ya sebaiknya sih disesuaikan aja lah. Ya kalau emang menurut Anda bagus di lingkungan yang bagus silakan. Kalau bakal menimbulkan fitnah jangan. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Oke, itu pertanyaan dari sister sudah pasti ya. Karena kan tentang Victoria's Secret. Gak mungkin dong cowok pakai Victoria's Secret ya. Kebangetan. Oke, silakan ada kalau ada mau bertanya mungkin. Oke, nanti lo udah kemarin udahan gue hajar lo. Oke, kita galak nih. Oke, mungkin buat sister. Atau kalau nggak ada, saya tanya ini dulu ya, Bari dulu ini aja. Dari yang sudah menyempatkan waktu untuk menulis nih, luar biasa. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana sikap kepala keluarga sebagai pencari nafkah jika di tempat kerja banyak terjadi kemudorotan dari ikhtilat, utak-atik anggaran kantor, fenomena perselingkuhan antar rekan kerja, wih keren, gathering dan staycation yang dekat dengan kemaksiatan. Mohon masukannya supaya kita tidak ke bawah arus. Ya. Ya konsekuensi kita masuk ke sebuah permainan yang orang buat
Ya kita mau nggak mau ikuti yang ada. Makanya sering dibilang, ya kita belajar, kita kuliah, nuntut ilmu, harusnya bukan buat nyari kerja bro, buat menciptakan pekerjaan bro. Ya kalaupun memang kita perlu kerja dengan satu perusahaan, kita staf ahli. Bukan serdadu, bukan buntut. Nggak apa-apa bro, kecil asal kepala teri ketimbang gede ekor kakak. Sering saya ulang-ulang kata-kata ini. Ya supaya kita paham, kalau usaha sendiri itu kita bisa survive. Dan kita yang tahu hukumnya. Tapi kalau kita ngikut sama orang ya ekor kakap, mau gak mau ngintil. Biar kata gede ngikut. Ayo pelan-pelan kita mandiri. Orang-orang dulu tuh hebat karena gak kerja tapi buka usaha. Orang tua kita kan bukan pegawai. Mereka pengusaha. Ya, mereka atur dunianya sendiri, makanya awet rumah tangganya. Lakinya timbul gitu loh. Yang dia tahu berangkat pagi pulang sore, laki. Makanya meninggalnya itu duitnya nggak habis di rumah sakit, dibagi-bagi sama anak jadi waris. Hari gini enggak. Orang yang kaya karena memang talbisnya kuat, kolaborasi dengan maksiat kuat, udah tuanya nanti habis di rumah sakit tuh dana. Ya, dianya dibuang dari hartanya, ditaruh panti jompo, banyak yang kayak begitu kan. Ya mau bilang apa, antum mau berkeluh kesal, wong antum memang masih butuh gawean itu. Anda cuma bisa nasihatin, bagusin zikir pagi petang kalau begitu. Tetap jadi berlian di tengah tumpukan batu yang berlumut tadi. Tetap jadi mutiara walaupun dalam cangkang yang berlumpur tadi. Kita sudah omongin ya. Ya sama. Anggaplah ini toksiknya kantor ini lumpur. Tapi kan gak merubah warnanya mutiara. Antum harus seperti mutiara tadi atau emas. Allahu a'lam. Ya. Jadi ya harus memaksimalkan untuk mengkondisikan dengan yang ada. Mungkin bedanya kalau dulu menikmati, sekarang sudah ngerti agama ya banyak istighfar lah. Pakai prinsip ayat tadi, wasari'u ila magfirati min rabbikum. Kalau terpaksa nimbrung, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Karena dia belum bisa ngindar, ya. Jangan terus nyaman dengan kondisi yang kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, tapi tadi seperti yang dibilang sama Ustadz, tadi yang saya highlight itu ada 3 cara supaya kita stay strong di circle toxic. Itu salah satunya apa Ustadz? Asik, nanya lagi saya. Oke, ilmu kita harus insya Allah diperkuat. Terus kedua itu menjaga diri dengan bertauhid, dengan lebih mendekatkan diri ke Allah. Terus yang ketiga itu tetap berbuat kebaikan. Itu sih tadi yang saya highlight sama Ustadz dan ternyata mungkin tidak ada salahnya juga kita coba ya, guys. Insya Allah, guys. Oke. Sekarang kita coba lagi nih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Saya, subhanallah tulisannya bagus. Saya pelatih bela diri. Yang pada kondisi-kondisi tertentu di dalam ruangan yang bercampur. Bahkan lebih banyak laki-laki dalam pertandingan ya Ustadz maksudnya di sini. Bagaimana seharusnya yang saya lakukan? Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua, dalam latihan, terkadang ada latihan khusus untuk pertunjukan dan menggunakan musik. Bagaimana sikap saya seharusnya? Dan saat ini sering kena tegur karena kelihatan seperti setengah hati. Gitu Ustaz. Iya, bela diri. Dari namanya sudah jadi jawaban sebenarnya. Kalau kita bisa sebuah gerakan-gerakan yang mungkin bersifat melindungi diri kita, ya kita bisa membela diri kita. Apapun namanya lah, apapun namanya. Dari zaman dulu sudah ada. Di zaman Nabi Umar Ibn Khattab itu ahli gulat. Sahabat-sahabat Nabi jago dalam masalah kayak gini. Jarang diceritakan dalam sejarah. Padahal perangnya mereka itu ya salah satu penyebab menang itu ridho Allah dan skill mereka untuk menang layak gitu lah. Ya silakan laki-laki belajar bela diri. Tapi riyadatul jismi, riyadah ya ini olahraga hitungannya. Ya, supaya timbul kelaki-lakiannya. Kenapa saya belajar bela diri? Karena saya laki-laki pada akhirnya nanti walaupun terkesan lebih banyak diam. Laki-laki enggak berkata-kata. Tapi pada akhirnya mesti membela keluarga juga. Perempuan kan tulang rusuk. Ya perempuan tulang rusuk. Kita kan tulang punggung. Ya pada akhirnya nanti tulang rusuk lebih galak dari tulang punggung. Harusnya kan lelaki yang terbebani kuat. Ya perempuan gak bakal kuat dibebani. Tapi kalau sudah kasus anak ribut di sekolah, bapaknya jarang nimbrung, emaknya yang datang betul. Nanti kalau ada masalah dengan emaknya mau gak mau kita kan maju.
lawang istri anak kita punya masalah. Namanya bela keluarga, bela diri. Yaitu mental itu terlatih kalau kita punya skill. Sekarang gimana antum punya mental dan skill untuk bisa melawan keburukan kalau kita nggak bisa punya permainan gitu loh. Kita bisa mengukur diri. Ya Masya Allah, jadi penting banget untuk melatih badan supaya menimbulkan keberanian. Ya, tapi tetap luruskan semua karena Allah, bukan buat sombong. Jangan dipakainya buat tawuran atau yang enggak, jangan ya. Kalau bisa memang seperti yang kita lihat lah, kita juga pernah merasakan. Dulu kita belajar bela diri, timbul keberanian lah dengan sendirinya. Karena kita bisa ngukur diri. Ini ada orang yang begini, apalagi zaman dulu kan. Ya kalau sekarang lebih penting bela diri, kenapa? Karena kita hidup di zaman yang musuh kita ghostingan semua nih. Sehingga akhirnya kalau kita nggak ngelatih diri untuk punya bela diri, akhirnya kita tergolong orang-orang yang kita lihat tuh, netizen sekarang. Ributnya pakai tulisan, bukan pakai gerakan. Ancamannya ancaman sosmed. Ini perempuan semua kerjaannya, bukan laki-laki itu. Kalau laki-laki itu man to man, depan itu ya. Apapun resikonya ke depan, nanti resiko pasti ada. Jadi itu timbul. Tapi tolong tetap tujuannya untuk membela diri, menjaga organ tubuh yang Allah titipkan sama kita. Kalau pakai musik dan lain-lain bagaimana Ustaz? Ya ini talbis namanya. Antum pengen sehat dengan bela diri. Sehat itu nama Allah Asy-Syafi yang memberikan sehat. Tapi diminta ke Allah dengan cara yang haram. Mana mungkin? Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban, kan gitu. Allah baik cuma nerima yang baik. Ini sama juga Anda latihan olahraga bela diri pakai musik. Sama dengan pengen sehat minum jamu pakai anggur, mirip. Ya jamu nyehatin cuma ada unsur negatifnya. Olahraga positif ada unsur negatif, sama. Yang ngasih sehat itu Allah. Maka mintalah dengan cara yang baik. Allah. Nah. Oke Ustadz, makasih. Udah dan puas ya. Pertanyaan yang tadi yang sudah dijawab sama Ustadz Subhan. Oke. Saya akan coba lagi nih bertanya ke Ustadz, tapi dari teman kita yang sudah menulis di sebuah kertas berwarna agak coklat. Ya, puisi kita. Ustadz, Assalamualaikum. Bagaimana nih Ustadz? Kalau kita terlalu lama di lingkungan yang membuat kita hilang diri secara mental dan iman. Kebetulan kantor saya didominasi non-muslim nih di jajaran direksi. Apa itu tanda kalau kita harus hijrah walau belum tahu mau kemana? Karena kadang kewajiban terus dituntut tapi hak lambat ditunaikan. Gimana Ustadz agar hati tetap terjaga dalam kondisi seperti ini? Kalau bicara hijrah wallahu a'lam. Anak nggak tahu kamu, saya nggak tahu antum, nggak tahu anti, nggak tahu. Contoh begini, kayak kita di dunia otomotif, yang biker, yang rider dan lain-lainnya. Kita tahu ketika di dunia tersebut banyak negatif. Ya kalau saya sih punya mental, enggak, harus diwarnain ini, gitu loh ya. Saya nggak suka mundur kalau ngadepin ke hal-hal kayak gitu. Maka kita bikin sama teman-teman senior kita MBI, Muslim Biker Indonesia. Bro, karena jiwa biker nggak bisa hilang dari badan kita. Bohong kalau kita nggak suka sama motor, bohong kita kalau nggak suka touring. Cuma ya jangan menghindar tapi warnai. Alhamdulillah. Ya sekarang saya salut sama teman-teman biker. Ketika masih banyak orang memandang buruk dunia biker, mereka nggak tahu kalau biker yang jadi penghafal Quran sudah banyak. Bahkan anak-anak yang sekarang di UIM, anak-anak yang di beberapa universitas Islam, Masya Allah. Bahkan yang bikin masjid, bahkan yang ini, yang itu, wow. Ya banyak banget, artinya kita mewarnai, harus. Nah di tempat kantor juga sama. Ya kalau memang ini perusahaan-perusahaan swasta yang mungkin gak seberat PNS ya, Anda bisa warnai-warnai. Karena pertemanan itu bukan sesuatu yang main-main. Allah bikin hubungan kita kenal sama orang di sebuah perusahaan. Itu bukan main-main. Allah pengen kita mewarnai. Kecuali kalau kita memang gak sanggup. Usulul fiqh yang maju nanti. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah sesuatu yang buruk lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikannya. Ahsan hijrah. Ahsan hijrah. Tapi kalau bisa bagus. Jadi kedua-duanya diperbolehkan. Maka jawaban Anda wallahu alam. Buat hijrah atau tidak kembali kepada orang yang merasakan itu. Wallahu alam. Oke, betul. Tapi Ustadz, gimana Tat kalau kita bisa kalau kita menghadapi orang yang di dalam kerjaan ya,
bermuka dua, Tat. Nah itu kan sebenarnya kita juga agak membagongkan juga ya, Tat ya. Kita harus seperti apa gitu. Sedangkan kita kadang suka mendapatkan informasi itu dari teman baik kita. Tadi udah dibilang di awal, Nabi juga di tengah-tengah orang-orang Quraisy, jangan kata bermuka dua, bermuka 6 kali itu Abu Jahal, betul. Tapi kata Allah apa? Fabima rahmati minallah linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min halik. Muhammad, kalau bukan karena rahmat Allah, kamu nggak bisa lembut sama orang bermuka dua, bermuka 6, bermuka tadi. Kenapa? Karena dalam media, dalam teknik dakwah ini, kalau kamu keras dan kaku, orang lari. Orang bermuka dua ini ada sebab. Mungkin memang bawaan lahir sebabnya, atau mungkin sifat yang dibentuk oleh keluarganya, atau memang dia sedang berpura-pura, kita nggak tahu. Tapi kita kalau ngelihat orang berbuat salah, mindset kita tuh jangan bunuh. Dakwahi. Siapkan maklum, dia manusia. Nabi ajarkan, seberapa kurang jahatnya Abu Jahal, betul? Mughirah, kurang jahat apa? Nabi bilang, ya Allah, kalau Abu Jahal, kalau Walid bin Mughirah ini tidak bisa dapat hidayah dari dakwahku ini, lahirkan dari tulang sumsumnya orang yang mengesakanmu. Lihat Nabi. Lahirlah siapa? Ikrimah bin Abi Jahal. Lahirlah siapa? Khalid bin Walid. Ayo jadi orang kalau ngelihat orang gak baik, berpikirlah bagaimana membuat dia baik. Apalagi kita anak bangsa Indonesia. Ayo bro, bersatu bro. Jangan gampang terprovokasi. Ya, boleh masuk fitnah Turki, fitnah Korea, fitnah Cina boleh. Tapi kita anak bangsa tetap kompak bro. Jangan gampang terwarnai, ini penting banget. Dulu digembor-gemborkan oleh ulama-ulama gitu. Kita betul-betul bertanah air satu, tanah air di Indonesia. Kita mutlak jadi orang yang mesti kompak. Jangan jadi budak di negeri sendiri. Bro, negeri ini bahtera yang sudah banyak bolong dindingnya bro. Sebentar lagi karam. Ya umur kita ini seperti satu kaki kita sudah dalam lubang. Kaki yang satu bakal nyusul. Anak kita ke depan seperti apa nih kita nggak pernah tahu. Makanya bismillah kita jaga kekompakan di antara kita untuk berpikir bagaimana mendatangkan kebaikan. Bukan hanya untuk menghilangkan keburukan yang ada. Allahu a'lam. Barakallahu fiik. Oke, terima kasih Ustadz. Oke, mungkin pertanyaan dari brother ada nggak? Mau nanya? Widih, mantap. Tuh, Mas Agung silakan. Pertanyaan yang gampang ya. Tat, alhamdulillah loh Tat, banyak-banyak anak-anak muda nih Tat. Ya, yang datang ke sini paling depan luar biasa. Keren banget. Oke, silakan. Namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Widianto dari Radio Dalam. Baru datang 2 menit yang lalu. Tapi langsung nanya. Jadi berdasarkan ayat surat Al-Hujurat 49 ayat 12 kalau nggak salah. Itu kan kita tidak bisa dalam Islam itu kita tidak bisa menilai orang keimanan orang tertentu kan ya. Tapi kan sebentar ambil nafas dulu. Kita bagaimana sikap kita jika kita dengan teman yang berbeda manhaj metode keislaman. Ini bukan maksudnya toksik tapi kadang-kadang kita kan kita punya pandangan sendiri mengenai menjalankan Islam ya. Itu prinsip tanpa memutus tali. Ya, terima kasih. Ya nyambung sih bahasannya ya. Karena memang kadang-kadang kita tinggal di sebuah lingkungan yang bukan cuma toksik dalam hal-hal negatif secara materi gitu ya. Tapi secara akidah. Memang dalam agama kita ini ada mazhab, ada manhaj. Kalau mazhab itu cara sikap ulama dalam beragama. Ada yang kunut, ada yang gak kunut gitu ya. Ada yang 11 tarawih, ada yang 23. Ada yang kemarin 10 Muharramnya, ada yang 10 Muharramnya hari ya. Negeri kita kan negeri ormas gitu ya. Itu mazhab, bukan manhaj. Kalau manhaj itu cara beragama. Di mana kita nggak akan beragama kecuali dengan contoh Nabi, itu manhaj, bukan mazhab. Di mana kita nggak menerima keyakinan kecuali keyakinan yang Islam yang dibawa sama Nabi, itu manhaj. Di mana kita memiliki keyakinan bahwa beribadah kepada Allah saja, nggak kepada yang lain, itu manhaj.
Kita yakini Allah bilang aku di atas langit, kita mengatakan Allah fis sama, di atas langit. Itu manhaj. Tapi nanti ada masyarakat yang mungkin berbeda dengan kita, Ustaz. Sikap kita bagaimana? Berilmulah. Antum hubungan dengan dia mau ngapain? Mau bisnis? Atau mau ngomong agama? Gitulah. Karena Nabi Muhammad juga ngomong bisnis sama orang Yahudi. Baju perangnya Nabi, baju besinya digadekan sama Yahudi, betul? Emang Nabi orang miskin? Emang mantunya gak ada yang kaya? Utsman kaya? Emang besannya gak kaya? Abu Bakar orang kaya? Kok sampai digadein? Buat nyontoin kepada umat. Kalau bicara dunia sama orang kafir pun kita boleh berbisnis. Apalagi cuma bahasannya beda manhaj tadi. Ya, yang mutlak dia kafir saja kita boleh bermuamalah. Acar bicara dunia. Tapi kalau sudah bicara agama, toleransi cuma satu. Lakum dinukum waliyadin. Gitu ya. Ini yang mesti kita bedain nih. Ya, nanti babnya tersendiri. Kalau kita ngelihat kesyirikan depan mata kita, robah dengan tangan. Kalau bakal mudarat jangan. Ibadah nggak merusak ibadah, bro. Ya, hubungan jangan putus. Berarti lisan, jangan bosan ngingetin. Atau ya doa. Ya, jadi inilah dilemanya. Kita ada di tempat yang toksik tuh begitu. Makanya yang paling baik ya buatlah lingkungan, circle tersendiri yang membuat suplemen ke kita untuk bisa survive untuk itu gitu loh. Kalau enggak berat, fatal resikonya. Allah musta'an. Oke, makasih Ustadz, benar banget sih. Sekarang itu toksiknya luar biasa. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, Bapak Ibu. Siapa ya, panitia? Ya, oke. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah jaga Ustadz, keluarga, tim Rotu Janah dan seluruh kaum muslimin. Amin. Iya insyaallah. Dajjal turun. Emang enak Dajjal turun. Emang enak digituin. Kelamaan sendiri.